kes-kes kebocoran data ini banyak sekali ya di Indonesia, khususnya of late ataupun kebelakangan ini. Dan sebenarnya bukan sahaja di Indonesia, di negara-negara lain juga kebocoran data ini menjadi suatu yang sangat serius ataupun masalah yang sangat serius. Malah kalau kita lihat World Economic Forum, report yang mereka keluarkan, karena mereka akan mengeluarkan setiap tahun World Economic Report akan mengeluarkan risk of the world, apakah risiko-risiko yang akan ditanggung oleh dunia keseluruhannya. Jadi kalau kita lihat, hampir setiap tahun dalam survei yang mereka buat atau publication itu, data breach mendapat tempat yang utama. Maknanya inilah risiko-risiko yang ditanggung oleh ataupun yang dihadapi oleh dunia. Dalam konteks Indonesia, keperluan independent enforcement entity itu sekarang sedang diperdebatkan, dan kata Prof. Ida tadi, ada kemungkinan isu ini akan diselesaikan by middle of next month. Jadi secara idealnya memang perlulah ada independent enforcement entity, dan itulah keadaan di kebanyakan negara, ya. Karena rasionalnya ialah undang-undang ini akan terpakai kepada public sector juga. Jadi isu yang akan timbul nanti, bolehkah suatu enforcement entity yang accountable kepada suatu kementerian membuat enforcement yang efektif without favor against suatu public agency lain. Itu yang menjadi salah satu isu nanti yang akan timbul. Ya, kalau kita boleh garanti itu dan dinyatakan di dalam undang-undang dan kita boleh garanti secara praktisnya, mungkin tidak ada masalah. Kalau kita lihat di Singapura misalnya, PDPC Singapura adalah suatu entiti yang berada di bawah suatu jabatan ataupun kementerian. Tetapi kalau kita lihat cara mereka enforce, saya melihatnya sangat-sangat efisien dan sangat-sangat transparent dan independen. Kerana mereka berani mengeluarkan perintah financial penalty against government entity. Jadi ya, di satu pihak mungkin perlu betul-betul independen daripada sebuah organisasi lain, tapi kalau bisa diberikan jaminan seperti mana yang berlaku di Singapura, walaupun berada di dalam di bawah suatu kementerian ataupun ministry, tetapi mereka benar-benar dapat melaksanakannya, saya rasa itu sesuatu yang bisa dipertimbangkan. Cuma persoalannya sama ada itu bisa berlaku di Indonesia atau tidak. Paling ideal ialah independen dan tidak accountable kepada mana-mana ministry. Ya. Saya tambahkan sedikit, ini menarik ya. Jadi minggu lalu tanggal 16 ya, tanggal 16 itu Dirjen Aplikasi Telematika itu menanyakan dalam FGD yang kita selenggarakan, sebetulnya FGD-nya tentang cross border data flow, tetapi beliau menanyakan kepada saya kalau kita kira-kira kompromi ya antara eksekutif dan legislatif untuk yang terkait dengan supervisory authority, kira-kira seperti apa pandangannya Prof pada waktu itu? Pertanyaannya seperti itu ya. Saya katakan begini, kalau kita melihat dari data negara-negara yang menerapkan supervisory authority yang independen itu jauh lebih besar daripada yang berada di bawah government. Kemudian yang kedua, kalau Singapura misalnya itu ada pada pemerintahan karena memang pelindungan data pribadinya itu lebih berlaku kepada private sectors ya, tidak berlaku kepada publik. Jadi kita tidak bisa bandingkan. Dan yang paling harus menjadi dasar pertimbangan itu adalah independensi, profesionalisme dan lain sebagainya. Kalau undang-undang perlindungan data pribadi kita berlaku baik bagi sektor publik maupun bagi sektor swasta, dan kemudian supervisory authority-nya itu ada di bawah Kementerian Kominfo, dan di bawah Kementerian Kominfo itu ada di bawah Dirjen Aptel, dan ada di satu direktur di bawah Dirjen Aptel,
Itu tentu kalau terjadi kasus ya, kasus-kasus yang terkait dengan pelanggaran terhadap data pribadi ya, dan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang dilakukan oleh sektor publik, itu akan menimbulkan persoalan itu tadi, semacam ewuh pekewuh ya. Apalagi yang menjadi badan pengawasnya itu hanya satu struktur organisasi di bawah dirjen, bahkan di bawah dirjen, hanya satu direktur begitu, setingkat direktur. Saya mengatakan pada beliau ya, untuk kemaslahatan banyak pihak ya, memang sebaiknya dalam bentuk independent regulatory body. Kalau government misalnya atau presiden punya concern tentang tidak mau membentuk badan baru, saya bilang ada presidennya di UK itu, Komisi Informasi di extend kewenangannya bisa juga menangani persoalan-persoalan tentang perlindungan data pribadi. Jadi di satu sisi apa yang menjadi concern presiden untuk tidak membuat badan baru itu bisa dicapai, tetapi pada sisi lain independensi daripada commissioner atau apapun yang bertindak sebagai supervisory authority itu dapat dilaksanakan dengan baik. Itu yang saya sampaikan sebagai tanggapan atas pertanyaan spesifik dari beliau pada pertemuan minggu lalu. Mudah-mudahan itu membuka bukan membuka wawasan, sebenarnya wawasannya ada, tapi mengetuk pintu ya, dan hati nurani ya, bahwa memang pendekatannya harus seperti itu. Dan kalau kita cermati, 8 fraksi dari 9 fraksi yang ada di Komisi 1 itu berpendapat seperti itu. Ya. Hanya satu fraksi, yaitu fraksi Nasdem, fraksinya Pak Menteri, yang setuju dengan supervisory authority itu ada di eksekutif. Itu kira-kira mungkin sebagai tambahan informasi kepada Bapak dan Ibu sekalian yang terkait dengan pembahasan RUU PDP terkait dengan supervisory authority. Terima kasih. Saya ingin tambah sedikit, benar seperti mana yang dikatakan oleh Prof. Ida Bagus tadi, Ida Bagus Pancana, di Singapura undang-undang PDP mereka cuma terpakai kepada private sector ya. Jadi tidak ada masalah kalaulah enforcement entity-nya berada di bawah satu kementerian, karena enforcement-nya adalah against private sector. Undang-undang mereka itu begitu. Mengenai berkongsi enforcement entity dengan Freedom of Information Act, selain daripada UK, di Australia juga begitu. Ya, di Australia juga begitu, ya, maknanya enforcement entity mereka menguatkuasakan 2 undang-undang, yaitu PDP ataupun Privacy Act di Australia secara spesifik, kemudian Freedom of Information Act. Jadi ini bukan suatu yang baru.